Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak Bapak dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kira-kira apa itu arti pertumbuhan dan perkembangan? Kita lihat saja pengertiannya. Pertumbuhan adalah pertambahan atau peningkatan jumlah, ukuran, massa, dan volume yang bersifat irreversibel. Artinya, irreversibel ini yaitu tidak akan kembali lagi. Jadi tumbuhan itu misalkan sudah tumbuh 5 cm, dia akan menjadi tinggi ataupun besar menjadi 2 meter. Kemudian dia tidak akan kembali lagi ke 5 cm tadi. Itulah yang bersifat irreversibel. Kemudian perkembangan. Perkembangan ini adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Arti dari perkembangan ini contohnya misalkan tumbuhnya bunga ataupun buah. Kita lihat di sini ada gambarnya ya, yang pertumbuhan ini yaitu tumbuhannya semakin tinggi dan bertambah ukurannya. Sedangkan perkembangan itu yaitu tumbuhnya bunga dan akhirnya nanti juga bisa menjadi buah. Oke. Nah, kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di sini ada proses perkecambahan, kemudian pertumbuhan. Ya, pertumbuhan ini nanti dibedakan menjadi dua, ada pertumbuhan primer, kemudian yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, kita masuk ke tahap proses perkecambahan ya. Jadi perkecambahan itu adalah berakhirnya masa dormansi biji. Nah, masa dormansi biji ini maksudnya masa inaktif biji atau tidak aktif membelah atau tidak tumbuh. Tetapi sel yang ada dalam biji tersebut itu tidak mati ya. Hanya istirahat sebentar selnya dalam masa dormansi. Nah, oke, langsung aja Bapak akan membahas tentang proses tahapan perkecambahan. Jadi yang pertama dari biji ya. Biji pastinya nanti akan dikasih dengan air. Nah, air tersebut akan masuk ke dalam biji. Nah, itulah disebut dengan peristiwa imbibisi. Imbibisi ini adalah masuknya air ke dalam biji. Kemudian air yang ada dalam biji mengaktifkan hormon giberelin yang terdapat dalam biji. Nah, hormon giberelin ini adalah hormon yang menerapkan tentang proses perkecambahan. Kemudian hormon giberelin aktif, kemudian mengaktifkan lagi yaitu enzim yang ada dalam biji, yaitu nanti enzimnya berupa enzim protase, lipase, dan amilase. Kemudian enzim tersebut akan memecahkan makanan ya, memecahkan cadangan makanan. Kemudian membentuklah suatu energi. Nah, energinya nantinya biji tersebut akan berkecambah atau keluarnya daun dan akar. Jadi itulah proses perkecambahan ya. Oke. Kemudian perkecambahan ini nanti ada bagian embrio atau lembaga tumbuhan. Yang pertama akar lembaga atau radikula. Yang kedua ada daun lembaga atau kotiledon. Yang ketiga ada batang lembaga atau cauliculus. Nah, batang lembaga ini juga terbagi menjadi dua. Ada epikotil, yaitu ruas batang di atas daun lembaga. Kemudian hipokotil, yaitu ruas batang di bawah daun lembaga. Kemudian juga ada berdasarkan letak perkecambahan. Yang pertama perkecambahan epigeal, yang kedua perkecambahan hipogeal. Nah, kita lihat di sini letak dari perkecambahan epigeal ya. Kita lihat di sini kotiledonnya. Nah, kotiledon pada perkecambahan epigeal yaitu
kotiledonnya dia naik ke atas permukaan tanah ya. Kita lihat gambarnya. Kotiledon itu dia akan naik ke atas permukaan tanah. Nah, nantinya itu akan menjadi daun ataupun batang ya. Jadi kotiledon itu dia naik ke atas permukaan tanah. Sedangkan perkecambahan hipogeal ya, hipogeal ini adalah contoh perkecambahan yang kotiledonnya tetap berada di bawah tanah ya, tetap di bawah tanah. Nah, itu udah bedanya dengan epigeal tadi. Kalau kotiledonnya di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledonnya pada hipogeal yaitu berada dalam tanah. Oke. Nah, kita masuk ke pertumbuhan pada tumbuhan. Di pertumbuhan pada tumbuhan ini ya terbagi menjadi dua. Ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer ini terjadi sebagai hasil pembelahan sel pada jaringan meristem primer yang terdapat di ujung akar dan di ujung bakter. Artinya nantinya tumbuhan ini akan terus memanjang ya ataupun tinggi. Nah, itu terjadi di pertumbuhan primer. Sedangkan pertumbuhan sekunder ini terjadi sebagai hasil aktivitas jaringan meristem sekunder yang terdapat pada tumbuhan dikotil berupa kambium dan kambium gabus. Nah, di sini pertumbuhan sekunder contohnya batangnya itu akan melebar ya, akan menjadi besar. Itu terjadi karena adanya kambium ataupun kambium gabus. Kemudian pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar di sini ada daerah pertumbuhannya. Yang pertama ada daerah pembelahan sel, kemudian yang kedua ada daerah pemanjangan sel, dan yang ketiga ada daerah diferensiasi sel. Oke, itulah pertumbuhan pada tumbuhannya. Nah, kita lihat di sini pertumbuhan primer, kita lihat ada bagian titik-titik tumbuh akar tanaman, kemudian ada bagian titik tumbuh batang tanaman. Nah, kita lihat itu ada namanya protodem. Protodem ini biasanya nantinya akan membentuk suatu jaringan epidermis, sedangkan prokambium ini nanti akan membentuk jaringan namanya xilem dan phloem. Kemudian nanti ada juga namanya meristem afikal, ini biasanya jaringan yang selalu membelah ya. Kemudian primordia ini adalah cakal daun ya, akan tumbuh daun nanti di primordia itu. Oke, kemudian tuding akar ini biasanya sebagai pelindung akar tersebut. Nah, itulah dia ya bagian-bagian titik tanaman, yaitu bagian akar, kemudian juga bagian titik tumbuh batang tanaman. Nah, kemudian pertumbuhan sekunder kita lihat pada batang ya. Nah, di situ ada peridem meliputi ada gabus, ada kambium gabus, kemudian ada phloem sekunder, ada kambium faskuler, dan xilem sekunder. Nah, itulah bagian-bagian yang terdapat di pertumbuhan sekunder. Nah, dan yang terakhir yaitu mengenai tentang faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Jadi faktor-faktornya ini ada dua. Yang pertama yaitu faktor dalam, berarti berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada dari faktor luar, yaitu berasal dari luar tubuh tumbuhan ataupun lingkungannya. Nah, kita akan bahas tentang faktor dalam. Nah, faktor dalam ini terbagi menjadi dua, ada gen dan hormon ya, ada gen dan hormon. Kemudian hormon ini juga nanti ada macam-macam hormon, yaitu ada hormon auksin, ada hormon giberelin, ada hormon sitokinin, ada hormon gas etilen, kemudian ada hormon asam tromalin, ada hormon asam absistat, dan yang terakhir adalah hormon kalin. Nah, itu macam-macam hormon.
yang terdapat dalam tumbuhan ya. Kemudian yang kedua tadi ada faktor luar. Nah, faktor luar ini meliputi ada cahaya, ada makanan, ada kelembapan, ada suhu, dan ada air. Oke, jadi itulah materi hari ini yang Bapak sampaikan ya. Semoga anak-anak Bapak dapat memahami dan mempelajari lagi. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.